Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Ibu Fitri untuk berbagi kepada kami tentang manajemen kelas dan bahasa kasih. Kepada Ibu, tafadhol. Ya, baik. Baik, Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah sekalian, alhamdulillah senang sekali berkumpul di siang ini, bertemu ya dengan Ustazah di siang ini walaupun daring. Saya tidak berani tatap muka karena kita sedang naik lagi ya, pandemi naik lagi, dan saya sendiri juga ini sebenarnya baru dalam proses pemulihan nih, baru saja juga flu berat ya, ya sakit kepala, ya batuk, ya pusing dan segala macam, flu, tapi alhamdulillah hari ini sakit kepalanya tidak, cuma masih agak bindeng-bindeng gitu dan agak batuk-batuk sedikit. Mohon maaf kalau kurang nyaman nanti kedengarannya ya pas batuk-batuk. Kemudian saya juga tadi mohon maaf saya tadi sempat berdialog ya sebelumnya sempat dihubungi oleh Ustazah Musofah ya, Musofah untuk persiapan acara, tapi saya itu ingatnya itu besok itu, maaf sekali nih saya mungkin karena memang lagi kondisi belum stabil jadi ingatannya juga belum stabil, besok jadi makanya tadi pas dikasih link saya bingung, oh hari ini ya gitu. Astagfirullah, maaf ya saya lupa betul. Ya apa Ibu, Syafakila semoga tetap semangat dan sehat. Amin, amin, insya Allah. Tapi nggak apa-apa, walaupun tadi saya akhirnya beringat, baru setelah diingatkan, untuk diingatkan dengan dikasih link. Sebelumnya saya pikir, oh besok nih gitu persiapannya mungkin baru mau hari ini gitu. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa punya waktu ya, insya Allah sampai menjelang asar tentang apa itu manajemen kelas yang baik dan juga bahasa kasih untuk para santri ini, anak-anak ini khusus TAUD ya, guru-guru TAUD semua ya, Ustazah? Atau iya, TAUD semua ya? Ada TPA juga? Ya. Oh iya. Jadi anak kita boleh dibilang inilah ya, beragam usianya ya. Ada anak TPA juga. Ya baik. Sekali lagi kita ucapkan mari sampai alhamdulillah, amin. Dan juga tentu basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan senantiasa sholawat salam kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad. Ya Ustaz sekalian, jadi kalau kita sebut manajemen kelas, maka itu sebenarnya adalah kita kemudian berpikir tentang cara gitu ya, cara tapi juga tidak cara dalam artian murni, tapi juga sudah nanti ada juga kaitannya dengan kurikulum yang kita buat gitu ya. Karena sebenarnya manajemen kelas itu kan berhubungan dengan beberapa hal ya, mulai dari tingkah laku siswa ya, seperti apa kita memanagenya, mengelolanya ya, perilaku siswa itu sendiri, kemudian lingkungan belajarnya ya, peralatannya, fasilitasnya, kemudian juga kurikulum nanti kaitannya dengan instruksi atau instruksional yang kita akan berikan begitu. Nah, tapi yang lebih penting dari semua itu sebenarnya terutama adalah bagaimana mengelola perilaku siswanya gitu. Karena walaupun nanti kurikulumnya sudah rapi gitu ya, instruksinya sudah keren, tapi ternyata anak-anaknya ketika ribut kita bingung nih mau diapain gitu ya. Nah, ini juga tentu tidak efektif ya, pembelajaran bisa tidak efektif. Atau ada yang namanya anak prasekolah ya, itu kadang-kadang ada yang ini nangis, itu ngadu, ini teriak gitu ya, ada yang lari-larian. Nah, ini semua masuk dalam perilaku siswa. Dan bagaimana kita kemudian menata kelas kita gitu ya, tadi ya dalam hal fasilitas atau lingkungannya tadi, supaya juga mendukung proses belajar mengajar kita ya agar efektif gitu. Nah, itu jadi tentang manajemen kelas sebenarnya kita lebih kepada how to ya, cara gitu ya, cara how to handle ya, bagaimana cara menangani. Nah, tadi kita sebut tadi yang terpenting adalah perilaku siswanya yang kita kelola ya. Katakan nih, betul sekali. Jadi kita perlu sadari bahwa ustazah sekalian mengajar anak-anak ini, terutama anak prasekolah itu adalah
utamanya kita perlu memiliki kesabaran gitu ya. Itu insya Allah sudah dimiliki lah ya, mudah-mudahan ya oleh ustazah sekalian gitu ya. Alhamdulillah berkat saringan dari ada, saya baru lihatnya Umu Ajwa. Assalamualaikum Umu Ajwa, sehat ya? Ya, jadi setelah tentu guru-guru ini ya, para ustaz-ustazahnya disaring, diseleksi, tentu insya Allah salah satunya sudah diperoleh guru yang punya karakteristik sabar gitu ya. Nah, tapi ternyata untuk menghadapi anak-anak, sabarnya ini perlu bukan sabar dalam arti tidak strategi gitu ya. Kita yang penting menerima saja gitu perilaku siswa, kan tidak begitu juga gitu ya. Tapi sabar dalam arti sabar dan sabar itu tidak sampai kita emosi meledak-ledak begitu ya. Kita bisa mengontrol emosi, tapi juga dalam konteks ya silakan dulu nggak apa-apa. Jadi kita juga dalam konteks berstrategi ya. Jadi sabar dalam konteks juga berstrategi bagaimana menghadapi anak-anak yang beragam ini gitu ya. Baik dari segi usia, kemudian baik dari sisi latar belakangnya berbeda-beda gitu ya. Berarti kan berbeda, berarti kan pola asuhnya juga berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang biasa di rumahnya tertib gitu, biasa semua teratur gitu ya, biasa mereka mendengarkan instruksi juga cukup sekali 2 kali dibilang sudah mendengar. Tapi ada yang memang dia di rumahnya mungkin unstructured gitu ya, tidak ada struktur disiplin yang jelas gitu, atau bahkan penuh dengan kemarahan-kemarahan orang tuanya gitu. Sehingga di tahun ini atau di TPA ini misalnya adem ayem gitu ya, maka mereka bingung gitu, kok nggak seperti di rumah aku ya, banyak larangan atau aku dimarahin terus. Akhirnya mereka jadi kayak kelihatannya kayak euforia gitu ya. Mungkin ada juga yang tertulis seperti itu karena mereka sebenarnya juga sambil memang mereka senang ya, girang satu sisi, di sisi lain mereka juga bisa jadi pengen mencoba nih gitu nih, kalau misalnya dia begini gimana nih reaksi. Jadi akhirnya memang manajemen kelas dalam konteks mengelola perilaku siswa ini itu adalah seperti halnya seni ya, seni tarik ulur gitu ya. Tarik ulur perilaku siswa di mana kita mencari apa yang membuat kelas itu menjadi kondusif untuk belajar gitu. Apakah tadi anak-anaknya benar-benar fokus memperhatikan ustazahnya ataupun pelajaran itu sendiri, atau misalnya ketika diberikan tugas langsung dikerjakan gitu ya. Dan juga jangan lupa anak-anak PAUD itu kan prasekolah ya, itu mereka sangat suka bereksplorasi secara fisik ya, jalan-jalan gitu kan. Jadi kalau duduk lama-lama juga tentu nggak suka. Nanti ini kaitannya kepada desain kurikulum ya, dan juga tentu instruksionalnya tadi gitu. Nah baik, nah sekarang tadi masih balik ke perilaku gitu ya. Seperti apa kita menghadapi berbagai perilaku anak yang berbeda-beda, tapi intinya kita pengen tertibkan. Nah satu hal pertama sekali, kalau anak-anak prasekolah itu kan masih konkret ya, konkret operasional sekali itu bahkan pra operational stage ya. Pra operasional itu malahan mereka ya masih di samping benar-benar ingin melihat langsung, tapi juga mereka juga masih belum bisa ajak ya dalam hal aturan. Maksudnya dalam hal sesuatu itu belum bisa seperti kita misalnya bicara sama anak SD gitu. Jadi dia masih ada unsur imajinasinya dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya tadi kenapa perlu tarik ulur di sini, kan tadi kita sebenarnya satu sisi pengen tegas gitu ya, buat sisi lain karena tadi masih adanya imajinasi, masih adanya dorongan untuk eksplorasi yang besar ya, pengen tahu sana sini untuk temennya lah dicowel atau apapun, atau mungkin reaksinya guru seperti apa, jadi masih lebih banyak saya ingin tahunya gitu. Nah sekarang kita ambil yang pertama dulu, yaitu ketegasan tadi gitu ya. Pertama kita bisa bicarakan kepada anak-anak
Ini apalagi mau masuk di awal tahun ya. Kalau boleh tahu nih, ustazah sekalian, masuknya ini sekarang offline atau online tahunnya untuk Rencana TPA-nya? rencana offline kalau misalkan keadaan memungkinkan, insya Allah tatap muka. Oh gitu ya, rencana offline ya, amin, amin. Baik, Amin. baik. Amin, mudah-mudahan ya. Pasti masih wait and see ya. Karena seperti ini kondisi, kita tentu harus pantau terus ya dari waktu ke waktu. Walaupun kita semua pengennya offline ya. Orang tua juga udah, aduh gitu ya. Ternyata jadi guru tidak mudah gitu ya. Banyak yang memberikan pengakuan, penghargaan kepada guru ya di saat seperti ini. Karena ternyata mengajar anak sendiri nggak mudah. Nah, tapi juga apa namanya, kondisi pandemi harus kita cermati. Kenapa? Karena itu apa ya, resikonya perlu kita kalkulasi ya. Walaupun anak-anak pasti sudah sangat bosan gitu ya untuk di rumah terus gitu. Baik. Nah sekarang kalau offline tentu akan dihadapkan pada manajemen kelas ini sudah harus keharusan ya. Pertama berarti peraturannya atau rules-nya itu harus benar-benar clear ya, clear, jelas gitu. Apa sih sebenarnya yang kita ingin ditegakkan di kelas itu gitu. Bahkan itu sangat lebih penting daripada materi sebenarnya ya. Jadi ada itu apa namanya, semacam inilah muhasafat ya, tapi saya lupa ya alim bahasa Arabnya ya, saya nggak pandai bahasa Arab, tapi intinya apa namanya, bahkan kalau dalam pedagogi ya, pedagogi itu bagaimana cara kita pembelajaran begitu ya, itu bahkan cara itu jauh lebih penting dari konten gitu ya, kira-kira gitulah kira-kira. Karena kalau kita langsung buru-buru masuk konten tapi caranya belum pas atau tadi manajemen kelasnya kita belum kuasain, nanti bisa jadi si kontennya ini akhirnya nggak nyampe gitu kan. Jadi kita pastikan dulu nih memang kita menguasai dulu manajemen kelasnya. Nah, jadi pertama tadi tentang aturan kita harus perjelas dulu ya, apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Nah, tapi itu hendaknya tidak keluar dalam bentuk instruksi gitu. Kecuali ini anak sudah masuk di tengah jalan gitu ya. Tapi kalau baru-baru awal tahun ajaran kita masih bisa loh. Kita masih bisa apa ya, seperti hal berdiskusi sebenarnya. Tapi kita sudah punya arahan ya. Kalau mungkin mereka masih diam-diam, kita bisa kasih simulasi. Kalau ini bagaimana gitu ya. Atau kalau misalnya kalau ada ya kita lagi misalnya nih Bu Guru lagi menerangkan, terus ada yang lari-larian gitu. Teman-teman atau apa manggilnya semua santri pada terganggu tidak misalnya, atau bisa lihat perhatikan guru terus tidak, atau apa lihat teman yang lari-larian gitu. Jadi kita bisa dengan dialog-dialog untuk pengantar dari peraturan-peraturan itu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai jelas, iya Bu, lihat yang lari-larian gitu, kan seru gitu, misal kejar-kejaran atau apa. Nah, tapi pokoknya kita gimana dialog itu diarahkan kepada bahwa sebenarnya kelas tenang itu lebih enak gitu ya daripada lari-larian seperti itu misalnya, atau daripada teriak-teriakan misalnya. Nah nanti setelah itu terkumpul poin-poin apa saja aturan yang itu dipentingkan supaya belajarnya nyaman, tenang gitu ya. Murid-murid bisa apa namanya menyerap dengan baik. Nah untuk anak-anak apa namanya SD ke bawah gitu ya, itu akan menarik sekali gitu kalau si aturan ini dibuat gambarnya atau simbolisasinya gitu ya. Itu kalau misalnya anak TAWUD mungkin dibuatkan gitu ya, tinggal mereka mewarnai gitu. Tapi kalau anak TK kayaknya sudah bisa deh mereka diminta gambar, walaupun mungkin belum terlalu baik, apalagi SD ya. Misalnya tadi kalau misalnya berlari gitu ya, misalnya kita mau katakan misalnya di kelas berjalan tidak berlari, kita bisa misalnya ada simbol kaki orang-orang lagi lari misalnya, atau kakinya ini ada dua gitu kan, kaki lagi berjalan, atau enakan sih gambar orang ya, kalau bisa gambar orang lebih bagus, itu lagi berlari gitu kan. Mungkin di bawahnya ditulis berjalan misalnya gitu.
Nah, kalau anak yang kecil tentu kita bantu, nanti tinggal warnanya yang digambarin dua gambar kaki tungkai kakinya gitu ya, seperti itu. Atau misalnya gambar apa namanya, gambar mulut orang ya, gambar bibir misalnya, bibir lagi tenang ya, mungkin lagi itu bisa mulut orang digambar dengan tangan yang begini, kemudian diwarnai. Apalagi jadi tadi gambar berjalan, kalau di kelas berjalan ya, tidak berlari maksudnya, kemudian apa namanya tadi, tenang ya, apalagi misalnya tidak mengganggu, jadi sebisa mungkin bahasa positif ya. Kan tadi kan dilarang berlari itu kan negatif, tapi kalau di kelas berjalan ya, kan positif ya. Jadi memang kalau bisa kalimatnya positif. Apa namanya, kecuali sesuatu yang kita menggunakan kalimat negatif, kecuali untuk sesuatu yang sangat itu benar-benar sangat penting, misalnya sholat gitu ya. Sholat boleh, jangan tinggalkan sholat boleh, karena itu memang ada konsekuensinya. Kalau meninggalkan sholat maka Allah akan gitu kan. Terus apalagi yang urgent boleh kita jangan, tapi jangan kebanyakan gitu. Kalau cuma bilang bahwa di kelas berjalan kan bisa, nggak usah dibilang di kelas nggak boleh berlari gitu kan. Jadi seperti itu. Atau tadi di kelas diam, tenang misalnya. Kemudian apalagi misalnya tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman ini apakah masih ada kalimat positifnya? Kalau masih dikasih kalimat positif kita bisa tulis, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Tidak mengganggu teman, misalnya ada misalnya ada orang sedang berkelahi terus kita coret, misalnya kita cross misalnya begitu. Dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dikumpulkan dari mereka sendiri gitu. Di kelas biar situasi tenang, kita enaknya kita seperti apa gitu. Seperti ya. Ustazah kalau di kelas panggilnya anak-anak apa? Anak-anak, para santri atau murid-murid atau ananda atau apa panggilannya, sebutannya, sapaannya? Anak-anak. Anak-anak ya, oke baik, anak-anak ya. Ya, jadi kita bisa libatkan anak-anak untuk menyusun peraturan itu. Nah, itu satu hal yang utama ya. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar gitu, kita tinggal tunjuk ya, itu memang dibuat besar di depan kelas, kemudian nanti diingatkan, misalnya ada yang ribut gitu kan, kita tinggal ini tunjuk gambarnya gitu. Gambar yang tadi yang misalnya ada bibir atau mulut yang sedang begini gitu ya, atau kita bisa ajak bareng-bareng, atau kalau bisa ada tepuknya kan, ada yang ada kan gitu kan ya. Guru-guru bisa bikin kreativitas gitu ya. Oh, kurang jelas ya suaranya? Oh iya. Nah, bagus begini. Baik, kurang dekat ya. Ya. Ya, jadi tadi kemudian ada tahapan sosialisasi peraturan itu, kemudian itu apalagi anak yang lebih kecil ya, itu senang sekali apabila disampaikan aturan-aturan ini dengan tadi ya, dengan mungkin ada tepuk, ada nyanyian dan sebagainya gitu, sehingga menarik ya semuanya itu. Ini nomor satu ini gitu ya. Tapi kemudian dalam konteks memanage perilaku siswa, ini bukan melulu soal aturan sebenarnya, tapi juga soal pemahaman terhadap siswa. Tadi juga saya pernah singgung ya. Jadi kita perlu tahu tuh anak ini umurnya berapa. Ya. Jadi misalnya dia sukanya berjalan-jalan Bu. Gitu. Iya, anaknya umur berapa Bu? Gitu. Ustazah, umur 3 tahun ya, iyalah gitu. Anak 3 tahun ya nggak suka dia tenang-tenang. Jadi bagaimana dong? Ya sudah, kegiatannya jangan terlalu banyak yang tenang-tenangnya gitu. Mungkin sekitar 10-15 menit, paling lama 20 menit deh. Habis itu mungkin kita berdiri, gerakan tangan dan badan dengan mungkin tepukan dan sebagainya gitu ya. Karena tadi memang tantangannya untuk anak-anak kecil itu memang mereka sangat suka bergerak secara fisik ya. Itulah cara mereka belajar gitu. Itulah cara mereka belajar adalah dengan cara gerakan fisik. Jadi kalau kita minta mereka duduk terus ya berlama-lama, betapa tersiksanya mereka gitu. Nah, jadi nanti ini kaitannya ke usia kaitannya ke karakteristik perkembangan ya.
yang perlu dipelajari, dibaca, dipelajari. Nah, itu juga nanti kaitannya kemana? Ke konten, ya, konten kurikulum, ya. Nah, si kurikulum ini, saya agak zigzag ya ininya. Jadi ini apa namanya, terkait ya dengan karakteristik siswa. Misalnya kita menyusun satu kali pembelajaran itu berapa menit ya, sudah ada menitnya gitu ya. Tapi kemudian apakah dia sebanyak itu langsung terus menerus tanpa ada jeda misalnya, atau mungkin ada jeda di tengah-tengahnya, ada jeda apalah gitu yang menarik, tebak-tebakan, mungkin berdiri sebentar, gerak-gerakan badan tangan gitu ya, atau ada tepuk sebentar, tepuk yang menarik begitu ya, seperti itu. Atau mungkin sekedar berpindah tempat gitu. Berpindah tempat juga itu membuat tadi meningkatkan lagi konsentrasi ya, dan juga menghindarkan dari adanya kejenuhan ya, seperti itu. Jadi memang rentang atensi ini pada anak sangat rendah ya. Jadi kalau pada orang dewasa itu sebenarnya rentang atensinya itu yang efektifnya itu sekitar lebih kurang setengah jam yang benar-benar efektif ya. Kita biasanya di tengah-tengah itu pasti kita harus lakukan sesuatu kalau kita mau efektif ya. Mau di-extend satu jam deh gitu misalnya. Itu udah pakai acara kita ngelirik WA dan sebagainya mungkin ya, interupsinya gitu. Nah, apalagi anak-anak ya, apalagi anak PAUD gitu. Nah, jadi anak TPA juga tentu bervariasi, tadi usianya ada dari mungkin kakak-kakak kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6, atau yang kelas rendah, 2, 3. Kemudian anak prasekolah pun terbagi lagi kan. TK itu sendiri sudah lebih bisa serius, PAUD lebih di bawahnya lagi gitu. Jadi kalau PAUD ini memang challenging sekali yang didik mereka, tapi mereka sangat punya memori yang bagus ya. Jadi sayang nih kalau anak PAUD nggak ikutan belajar apapun ya, di rumah cuma diisi dengan handphone saja, sayang juga gitu ya, karena mereka memorinya bagus sekali. Kalau diajar Al-Quran ya, diajar hal positif itu cepat masuk. Tapi gimana ya cara masuknya gitu, karena kan mereka semuanya bergerak gitu. Tadi itu, jadi akhirnya itu terkait dengan desain kurikulum kita. Misalnya satu jam pelajaran itu misalnya ditulis 30 menit, maka untuk anak PAUD itu bisa dibagi jeda menjadi 3 kali jeda gitu. Kalau misalnya anak TK ya 2 kali jeda. Anak SD 1 kali bisa jebret tuh gitu ya misalnya gitu ya. Jadi nggak bisa ambisius sekali kita karena memorinya bagus nih kita ambisi gitu ya. Susah-susah juga gitu ya. Malah mungkin kalau anak PAUD belajar hafal Qurannya melalui bermain sering kali kan. Sambil dia mungkin pegang mobil-mobilannya kah atau apa, bermain sesuatu sambil dengarkan ayat Quran juga lebih masuk gitu. Itu ya. Jadi tadi perilaku. Jadi kita pertama tadi ada aturan, kemudian disosialisasikan dengan berbagai cara yang menarik. Kemudian kedua kita memahami siswa ya, ini karakteristik usianya berapa, kemudian latar belakangnya seperti apa gitu. Misalnya ada anak tadi yang berasal dari latar belakang belum bisa menerapkan aturan. Mungkin tidak ada aturan deh, katakan ekstrimnya tidak ada aturan. Ada kan ya keluarga yang ya udah gimana anak lah gitu. Tapi ntar kalau anaknya salah dimarahin, padahal nggak pernah ada aturan sebelumnya. Suka ngadilnya kan orang tua gitu tuh, anaknya nggak tahu aturan, tapi pasti udah anaknya melanggar dimarahin gitu ya. Padahal mereka itu makhluk yang sebenarnya bisa kita bentuk ya, sejak kecil gitu. Nah, misalnya berasal dari keluarga seperti itu nih, yang tidak ada aturan. Kemudian masuklah ke PAUD Asyakirin atau ke TPA Asyakirin. Kemudian dia masih agak sulit nih gitu. Ya sudah, itu konsekuensinya berarti kita membenahi dulu hal-hal yang masih kurang baik ya sebelumnya, baru kemudian kita riset ulang kayak gitu. Jadi itu resiko ya di lingkungan. Memang kalau kita adalah kita para pendidik ya, orang-orang yang mendidik dengan tadi adanya variasi lingkungan ya, seperti itu memang. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa semua anak akan gampang dididiknya, belum tentu gitu. Wajar deh kalau ada perbedaan-perbedaan gitu ya, wajar sekali. Itu nah, anak-anak seperti ini disebut anak-anak yang kasuistik ya, anak-anak yang spesial, yang kita perlu adakan atensi lebih kepada dia.
Nah, itu perlu dicatat itu, ya. Kalau ada anak-anak yang khusus, yang sukanya mungkin kalau diberitahu malah melawan misalnya, atau melakukan opposite behavior ya, yang berlawanan gitu ya. Misalnya kita bilang duduk dia malah berdiri, misalnya. Kita mengatakan diam dia malah ngobrol. Aduh, itu subhanallah ya. Gambarannya ujian kesalahan luar biasa gitu. Nggak apa-apa, ini kalau dia belum mau dengar, kita hanya melakukan katakanlah tugas individual, itu anak seperti itu kita dekati tuh. Atau mungkin pada saat istirahat, kita dekati anak seperti itu. Nggak ada waktu juga misalnya. Oke, mungkin kita bisa dekati pas misalnya mau pulang sekolahnya, atau kalau dia datang duluan gitu ya. Jadi memang akhirnya guru ini menyediakan waktu lebih untuk anak-anak yang khusus ini seperti itu. Ya. Paling enak memang pas teman-temannya tadi secara individual mengerjakan, kita bisik-bisik dengan dia gitu. Ya, tadi kenapa kok Ustazah perhatikan misalnya namanya siapa, Nur ya. Nur tadi kok tidak mengerjakan yang Ustazah sampaikan. Ustazah sedih, emang kenapa Nur? Nur bisa jelaskan ada apa? Jadi mungkin si Nur ini akan menjelaskan, iya tadi aku habis dimarahi ibu di rumah, padahal aku nggak gitu, bukan aku yang salah misalnya, yang salah kakak tuh dan sebagainya misalnya. Itu akan mengalir tuh ceritanya gitu ya. Atau mungkin memang dia itu cara dia untuk menarik perhatian. Ada anak yang memang menarik perhatian dengan cara seperti itu gitu ya, supaya diperhatikan. Kalau nggak kayak gitu dia merasa nggak diperhatikan. Bisa jadi ini bagaimana nih latar belakangnya ya kalau kayak gini. Biasanya dari orang tua yang sangat sibuk. Jadi biasanya yang sangat sibuk, biasanya nih anaknya ada aja cari perhatian gitu ya. Pokoknya pengennya dia diberi perhatian, entah caranya gurunya itu marah kepada dia atau menegur, pokoknya dia dapat perhatian. Jadi cari perhatiannya jadinya kurang tepat ya cara. Gitu ya. Jadi karena siswanya dipelajari mulai dari tadi usia terus kemudian latar belakangnya. Ya. Nah, kemudian siswa-siswa kita sangat suka diberi atensi khusus gitu ya. Ini misalnya saya sebut ya namanya Ustazah Mustafa, Umu Ajwa, Umu Satir, Ustazah Erika, sama Ustazah di Asyakirin semuanya, apa kabar. Saya sebut namanya nih misalnya sesuatu ya. Tentu senang ya dibanding saya nyebutnya general gitu, seperti itu. Sama anak-anak kita juga gitu. Mereka senang sekali tuh kalau kita ingat namanya, hafal namanya gitu ya. Senang tuh. Apalagi kita ingat warna-warna kesukaannya mungkin atau hal-hal yang dia sukai. Nah, itu bagus sekali. Jadi kalau kita bisa menggali itu lebih awal di pertemuan awal, itu bisa, makanya di pertemuan awal itu kita nggak usah terlalu banyak agenda ya. Itu benar-benar hanya untuk saling mengenal, kemudian dia bisa nyaman gitu. Misalnya apa warna kesukaannya atau makanan kesukaan, mungkin dia punya binatang peliharaan apa dan sebagainya. Sehingga kalau kita membahas sesuatu, itu contohnya bisa relevan gitu dengan si anak-anak ini. Dan bahkan kita bisa sebut, misalnya maaf ya sebut nama ya, misalnya Erika, misalnya Erika waktu yang pertemuan lalu kamu cerita bahwa kamu punya kucingnya. Terus kucingnya namanya siapa saja tuh misalnya. Ini misalnya kita lagi mau melakukan pendekatan misalnya di pekan-pekan awal. Biasanya tuh ada namanya, kalau kita sebut di sekolah antara insan ada namanya pasti pekan ceria tuh ya, pekan ceria. Mungkin di sini ada juga ya, apa namanya kalau tahu pekan apa gitu. Ada istilahnya nggak? Pekan cerianya apa namanya? Ustazah. Nah, jadi kalau belum ada nggak apa-apa nanti dicari. Ada namanya? Nah, belum ya? Oke. Belum ada. Belum ada, oke. Nanti dipikirkan ya tentang pekan ceria ini apa namanya. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Jadi sebenarnya pekan ceria itu antara seminggu sampai 2 minggu ya. Rata-rata mengambil 2 minggu. Kenapa? Disitulah dia tadi masa perkenalan, masa membina kenyamanan, kemudian masa membentuk regulasi ya di situ. Sehingga begitu masuk pembelajaran dia udah siap. Kita pun udah hafal anak-anak kita karakteristiknya, kesukaannya, dan bahkan regulasi juga kita sudah pelajari dan sudah mulai mereka terapkan. Itu juga bisa diisi dengan permainan, prakarya gitu ya. Intinya menyiapkan mental dari peserta didik untuk masuk kepada
pembelajaran yang sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi di pekan ceria inilah tadi kita sambil kita benar-benar gitu ya, satu persatu tuh kita kenal anaknya betul-betul gitu. Sampai mereka akan merasa nyaman ya, oh asik juga ya sekolah di sini tuh, ternyata nggak seperti serem yang ibu aku bilang, yang banyak pelajarannya, banyak PR-nya, ternyata senang-senangnya gitu. Jadi kita bikin senang-senang dulu supaya mereka nyaman, karena ketika itulah nanti akan terbuka ya cara berpikir, sistem berpikirnya para santri kita ya, sistem blendingnya akan sangat mendukung pembelajaran gitu. Gitu ya, Ustazah sekalian. Nah, kemudian tadi dalam manajemen kelas juga ada yang disebut dengan penataan lingkungan ya. Ini betul ya, ini tentu dari mulai apakah pertama harus aman dulu ya, aman apalagi ada anak PAUD, hati-hati dengan ketinggiannya misalnya, atau dengan benda-benda tajamnya, atau mainan tapi ujungnya tajam misalnya, itu harus agak tumpul gitu kan, misalnya penggunaan apa misalnya pakai krayonnya kita sudah pastikan ini krayonnya yang aman ya untuk anak, atau cat mainannya juga aman buat anak, keamanan satu ya, safety ya. Kemudian setelah itu apakah si fasilitas ini mendukung dari pembelajaran kita gitu ya. Ya mulai dari mejanya, mulai dari misalnya apa namanya, mungkin fasilitas-fasilitas pendukung ya seperti mainan ya, kalau anak-anak kecil kan mereka masih bermain ya. Betul ini TAWUD tapi tetap kan konteksnya masih bermain. Sampai usia 8 tahun bahkan sebenarnya usia itu masih walaupun semakin ke arah 8 tahun semakin kecil ya pas bermain, tapi masih belum terlalu serius lah seperti itu. Jadi semuanya harus dipikirkan gitu, setting lingkungannya yang anak-anak juga bisa bermainnya, ada sesi bermainnya lah minimal gitu kan. Kemudian tadi keamanan tadi gitu. Space ya. Kalau untuk anak kecil-kecil kita nggak bisa space-nya sempit-sempit. Kenapa? Karena mereka cenderung ingin bergerak ya. Nanti mereka bisa frustasi kalau sana sini mentok misalnya gitu kan. Jadi ini mempengaruhi rasio juga di kelas, beberapa orang atau guru berapa siswa ya. Kalau terlalu sesak nanti anaknya nggak bisa bergerak, nanti akhirnya mereka jadinya apa ya, nggak tertarik untuk belajar. Kalau misalnya ya satu arah terus gitu ya, mereka nggak bisa ada variasi apa namanya, setting duduk ya, kan bisa aja misalnya settingnya sekarang nggak menghadap satu arah, nanti berkelompok misalnya. Kelompoknya juga bisa bisa apa, berubah-ubah juga kan bentuknya, kayak jumlahnya kayak seperti itu. Itu ya. Jadi intinya bagaimana caranya setting lingkungan ini secara fisik ya, itu supaya menarik gitu. Termasuk juga tema ya. Tema mempengaruhi nih, misalnya tema bulan ini apa. Saya belum tahu nih di tahun ini pakai tema-tema atau tidak gitu ya. Pakai tema tidak Ustazah atau langsung atau gimana? Ada tema-tema bulan itu? Ya, insya Allah ada. Ada, yang baik. Masih disusun. Oh ya, bisa nggak apa-apa. Nah, jadi tema-tema itu menginspirasi ornamen ya, atau ilustrasi dari entah itu dinding, entah itu gantungan, gitu ya. Seperti itu. Jadi akhirnya anak selalu exciting ya, tidak monoton ya. Memang betul masjid masa sih kita hias gimana, tapi bolehlah di ruang kelas tahu sendiri gitu ya. Ada unsur-unsur, sedikit unsur warna dan beberapa ornamen yang mendukung tema tersebut supaya ada pertukaran ya, setidaknya sekali 2 bulan lah, pertukaran suasana ya kan. Misalnya sekarang lagi temanya buah-buahan misalnya, gitu. Itu tuh adalah sedikit-sedikit buah-buahan nempel atau tergantung atau apa gitu ya. Dan ketika misalnya apa namanya ada sesi prakarya, namanya tentang buah-buahan misalnya. Walaupun mungkin nanti buah-buahan ini di tengah-tengahnya ditulis bahasa Arab, itu kan bisa tinggal bagaimana apa namanya mendesain kurikulumnya ya. Tapi maksud saya ini juga bagian dari manajemen kelas sebenarnya. Setting lingkungan tentang terkait dengan tema gitu ya. Untuk memudahkan anak menangkap pembelajaran secara tematis ya. Dan tadi tidak apa menjadi exciting, menjadi menyenangkan dan tidak bosan begitu. Ini saran saya ya. Nah, selanjutnya juga tadi beberapa kali kita singgung tentang kurikulum. Nah, kurikulum itu tadi juga mohon agak seimbang ya. Di mana semakin kecil anak, maka semakin banyak dibutuhkan gerak. Nah, bagaimana kita menyisipkan si gerakan ini
dalam kurikulum gitu ya, terutama di jam-jam mereka sudah harus di break ya, kita tentu harus ada gerakan ya di situnya gitu. Jadi nggak bisa duduk terus gitu desainnya, desain kurikulumnya dalam konteks apa namanya pelajarannya. Tentu ini ini di sini ada games nih misalnya, tengah-tengah ini nih gamesnya gimana ya caranya supaya bisa ada pergerakan misalnya. Itu juga itu bagian dari desain kurikulum juga sebenarnya. Jadi kurikulum bukan hanya soal ya berapa hafal berapa banyak tuh kosakata dan sebagainya, iya, tapi juga tadi tentang bagaimana kita membuat flow-nya, alurnya dari mulai tadi awal perkenalan ya, kemudian inti, kemudian juga ada break-break di tengah-tengahnya baru penutup. Dan itu di setiap kali pertemuan pasti ada itu ya, ada flow begitu kan. Juga dalam satu katakanlah satu putaran ya, satu kotak ya, satu trimester kayak atau satu semester kayak itu juga pasti ada flow-nya seperti itu. Itu ya. Kemudian satu hal. Nah, yang lain lagi adalah instruksi ya. Nah, instruksi ini juga yang perlu kita perhatikan bahwa buatlah sesuatu itu yang rumit menjadi sederhana gitu. Bagaimana caranya kita bisa penggal-penggal ya. Jadi di-chunking gitu ya. Di-chunking yang tadinya kompleks panjang lebar gitu ya, kita bisa penggal jadi beberapa bagian sederhana sehingga anak merasa tidak sulit ya melakukan itu. Nah, misalnya gini, ini saya kasih teka-teki deh. Gimana caranya gajah masuk kulkas? Coba ada yang bisa jawab? Boleh di kolom chat, kalau ada ya ininya tidak nobar bisa di kolom chat jawabnya. Kalau nobar bisa lisan. Saya. Ya. Bagaimana caranya gajah bisa masuk kulkas? Buka pintunya, betul. Masukkan gajahnya. Masukin gajahnya? Iya. Bisa nggak masukin gajah segede Alihim gitu? Ya. Gimana caranya? Ada yang bisa usul? Gajahnya mainan ya, Bu? Gajahnya enggak sih, gajah betulan, Bu. Umu. Gajah betulan. Gimana caranya ya? Bisa masuk kulkas gimana caranya ya? Ada yang mau jawab, Bu? Caranya adalah kita potong-potong gajahnya. Masya Allah. Masya Allah. Kita potong-potong masukin di kulkas, ya kan? Ada di freezer, ada di tengah, di bawah. Ini tanpa ini ya, menyampingkan dulu peri kehewanan ya. Kita anggap aja deh kayak ayam deh gitu. Kasihan gajahnya, iya betul ya. Ini perumpamaan saja bahwa gajah kan besar ya kan. Bagaimana dia bisa masuk kulkas ya kita potong-potong. Sama tuh seperti materi kurikulum. Materinya banyak gitu. Anak mau diminta ini, minta itu segala macam. Atau hafalan sekian juz misalnya. Terus gimana cara cekokinnya? Kan nggak mungkin disuruh terus tanpa istirahat, tanpa apa ya. Jadi kita potong-potong lah. Ya dicacah ya. Dicacah sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Nah, inilah dia desain instruksional umum khusus di situ berperan. Jadi pada setiap pertemuan ini kita pelajari jenis sekian gitu kan. Terus dicicil sekian, sekian. Nah, di setiap kali memasuki materi berikutnya, cacahan berikutnya, misalnya kayak gajah tadi ya, materi misalnya ada kita cacah menjadi 10 bagian. Kalau ini mau sederhana bagi anak misalnya. Kan kita mulai dengan pertemuan pertama tuh, udah alhamdulillah hari ini selesai, besok mau pertemuan kedua, berarti bagian kedua misalnya. Nah, sebelum masuk ke kedua, yang pertama di-review dulu tuh, diulang dulu. Oke, yang kemarin gimana? Gajah yang potongan pertama misalnya ya, coba kita ulang yuk. Pertama, oh iya ini Bu, ini misalnya disebutkan tuh isinya apa aja gitu ya. Oke, nah sekarang yang kita masuk ke kedua. Oke, udah mau masuk yang ketiga, diulang tuh, satu diulang, dua diulang, baru masuk yang ketiga. Terus, makanya kalau yang udah ke 10, berarti ngulangnya ya 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai ke 10. Jadi mau tidak mau ada pengulangan ya. Jadi itu juga bagian dari strategi. Pertama tadi mencacah, mencangking, kemudian ada pengulangan. Pengulangan ini jangan cuma ngulangi cuma lisan, bisa pakai macam-macam ya. Bisa pakai gerak,
bisa pakai di masjid sayangnya kita tidak boleh ada nyanyian ya. Kalau misalnya di luar masjid kita bisa pakai nyanyian atau senandung misalnya. Untuk tadi cacahan-cacahan sebelumnya itu kita ulang dengan berbagai cara yang tidak membosankan. Atau dirangkai menjadi satu lagu misalnya. Seperti itu. Nah, itu kemudian nanti anak akan mudah sekali mengingatnya, walaupun dia tadi banyak gitu ya. Dia kemudian bisa anak rangkai menjadi sesuatu yang mudah diingat dan mudah dihafalkan dan mudah diingat ya. Baik, seperti itu ya untuk manajemen kelas ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang manajemen kelas? Iya, masalah menarik sekali. Ada yang bertanyakan Umu dan Ustadz tentang manajemen kelas. Baik, alhamdulillah ya. TPA. Kalau untuk usia TPA kurang lebih yang jadi poin intinya apa ya tentang manajemen kelas? Untuk kelas TPA usia sekitar 6 tahun sampai 15 tahun. 6 tahun sampai 15 tahun. Oh iya, baik. Ini rentang usia yang panjang sekali ya, apa? Iya, Masya Allah. Ada pembagian kelasnya sih, kelas betul. Itu berapa bagian itu ya? 6 sampai 15 berapa? Kan itu range-nya luas ya. Iya. Itu dibagi berapa bagian tuh segitu? Oh, ada 3 bagian. 3 bagian. Oh ya, benar ya. Jadi ada yang apa sih disebutnya kelasnya, coba ABC atau kelas rendah tinggi atau remaja atau gimana disebutnya? ABC aja. ABC ya, baik ya. Ya, jadi betul saya setuju ya. Kenapa kan tadi range-nya rentangnya besar dan ini perkembangannya masing-masing beda-beda gitu ya. Kalau yang persamaannya di antara semua ini, mereka sudah lebih bisa diperkenalkan rules yang lebih objektif gitu ya. Objektif itu maksudnya dengan lebih tegas maksudnya gitu. Yang untuk anak SD dan apalagi anak kakak-kakak ya sudah SMP gitu. Nah, kalau yang TK kan tadi masih apa ya banyak persuasifnya gitu ya, banyak sabarnya walaupun kita sudah mulai memperkenalkan adanya aturan disiplin. Nah, kalau yang tadi SD maupun SMP mereka sudah bisa lebih ditegaskan tentang aturan walaupun tadi berjenjang juga tuh gitu. Berjenjang juga kalau dari apa ya katakanlah anak SD kelas rendah ya usia 6, 7, 8, 9 atau 1 sampai 3 itu mungkin dia masih anak-anak yang lugu gitu ya, yang mungkin untuk pelanggaran belum terlalu banyak gitu ya, dibanding misalnya kakak-kakak kelas yang kelas 3 atau akhir SMP gitu ya. Jadi kita kasih tahu sekali 2 kali mungkin atau 3 kali udah lebih ngerti dibanding kakak-kakaknya. Untuk kakak-kakaknya lebih lagi. Nah, maksudnya adalah dengan kelas TPA ini memang guru perlu memainkan tingkat ketegasan gitu. Walaupun tidak harus yang marah-marah terus ya, capek juga gitu kan. Tapi semakin besar anak maka akan semakin kita semakin diuji kesabaran karena dia akan lebih banyak tingkah polanya. Tapi kita perlu semakin tegas sekaligus juga kita semakin mau tidak mau semakin perlu meluangkan waktu ya untuk berbicara secara personal semakin besar anak karena biasanya mereka lebih kompleks ya permasalahan yang mereka hadapi nih dengan teman dengan orang tua gitu ya untuk kakak-kakak tadi jadi semakin kita perlu menjadi temannya dalam hal berdialog mungkin dia mau ceritain masalahnya dan sebagainya gitu. Iya. Oh, ada yang mau bertanya nih, Umi Syatir. Bagaimana? Kita jawab dulu ya pertanyaannya ya. Ustazah Mustafa. Oke, di sini ada pertanyaan, izin nanya Bu, untuk menghadapi anak yang sulit lepas dari orang tuanya. Saat di kelas bagaimana sebaiknya kita treatment? Oke, ini anak usia berapa, Ustazah? Tahu ya? Usia tahun. Oh, iya. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. 4,5 tahun, kalau 4 tahun sih udah nggak apa-apa sebenarnya. Iya, jadi begini, ini tergantung ya, apakah ini pengalaman pertama dia di sekolah ya. Kalau pertama memang dia belum pernah playgroup, belum pernah TK,
baru pertama nih lepas dari orang tua, ini sangat wajar nih ada anak seperti ini nih. Gitu. Jadi kita bisa kasih toleransi maksimum ya, maksimum itu 3 bulan itu udah paling top deh untuk tadi orang tua katakanlah mendampingi anaknya di kelas itu udah paling top, paling paling banyak gitu. Sebisa mungkin jangan sebanyak itu, nanti anak lain bisa ngiri kan. Nah jadi ya rata-rata apa namanya sebulan ya, rata-rata sebulan untuk dia bisa melepas. Kalau yang paling cepat berapa lama? Paling cepat ada yang sekali, ada yang 2 kali gitu ya. Tapi kalau untuk anak yang tadi baru pertama kali sekolah itu paling cepat biasanya sebulan ya. Gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi apa namanya iya, bagaimana menghadapinya gitu ya. Ya sudah kita memang untuk anak yang tadi yang dia masih trauma untuk perpisahan ya. Ini namanya apa namanya? Ada juga yang menyebutnya fobia, tapi ada juga yang menyebut trauma, tergantung. Kalau trauma biasanya ada masa lalu nih yang pernah terjadi sehingga dia takut perpisahan yang terjadi lagi pada dia dan orang tuanya. Misalnya tadinya orang tuanya ini bekerja begitu ya di luar rumah dan anak ini ditinggal dengan pengasuh. Ini contoh ya, tapi ini contoh yang saya sebutkan ini cukup sering terjadi ya. Yang saya dengar langsung ya dari klien-klien saya kayak dari cerita orang kayak gitu ya. Jadi ada seorang ibu bekerja dititipkan pengasuh, malah pengasuhnya ini apa ya melakukan kekerasan ya terhadap anak ini, entah itu minimal dimarah-marahin atau bahkan kekerasan fisik gitu ya, sehingga anaknya jadi takut akhirnya untuk jauh dari ibunya lagi. Gitu. Itu apa namanya itu kalau itu terjadi maka ketika dia tadi tidak mau berpisah dengan orang tuanya itu disebut trauma. Gitu. Ya. Tapi ada juga yang memang disebut fobia ya, fobia itu jadi takut aja berpisah dari orang tuanya gitu karena memang belum terbiasa, ntar takut dengan orang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak jelas juga sih penyebabnya gitu, cuma takut aja gitu karena belum terbiasa saja ya. Nah ini pada umumnya terjadi tadi saya katakan pada anak-anak yang memang belum pernah sekolah sama sekali, jadi sama orang luar di luar keluarga intinya dia takut masih takut gitu ya. Jadi memang untuk anak seperti ini kita berikan waktu yang cukup tadi kenapa jadi sampai maksimum 3 bulan itu. Tapi kalau bisa itu hanya kasuistik lah, jangan banyak-banyak. Nanti kan kelasnya juga nggak muat. Selain memang akhirnya guru jadi risih, anak lain juga jadi ngiri. Banyak sih eksesnya kurang baik ya sebenarnya kalau berlama-lama. Nah, tapi setidaknya tadi untuk 2 minggu sampai 1 bulan pertama itu masih bisa kita okekan lah gitu untuk yang kasuistik ini. Karena tadi kalau langsung dipisah, langsung ditarik gitu ya, itu juga bisa sebenarnya. Misalnya udah deh habis pertemuan kedua percayakan saja, bisa juga. Tapi nanti efeknya akan menjadi trauma, ya kan? Kan kita nggak mau juga dia belum apa-apa udah trauma, ya. Jadi biasanya dipersuasif terus ya, misalnya setiap kali datang disambut sama ibu gurunya, teman-temannya, misalnya, kamu aduh udah kangen sama Kaila, gitu misalnya. Atau sebelum pulang, itu kemudian si guru menyampaikan sesuatu yang bikin anak ini penasaran besok pas datangnya. Misalnya bu guru misalnya, teman-teman atau anak-anak semua, bu guru punya cerita seru loh tentang apa misalnya. Kasih tuh kayak kasih prolog dikit tuh kayak kita kalau mau ada acara TV kan suka ada prolog sedikit kan di ngomong apa. Dikit aja. Terus bagaimana kelanjutannya? Dengerin besok ya. Bu guru mau cerita yang lebih seru. Ustazah punya cerita yang lebih seru. Jadi kita kunci sebelum pulang itu ada sesuatu yang kayaknya menarik deh besok kalau nggak datang rugi deh. Ini memang akhirnya guru luar biasa ya harus kreatif terus ciptakan hal-hal seperti itu. Ya perlu dipikirkan, dirancang. Itu bagian dari desain kurikulum juga ya RPP ya. Oke baik. Nah, oke iya. Oke nih kalau yang tadi ini berarti kayaknya ada trauma kali ya. Karena dia selalu khawatir jauh dari orang tuanya ini. Ya walau alam ini bisa digali juga sih kalau ini sudah berapa lama tapi belum juga gitu ya. Digali saja sambil digali ngobrol-ngobrol sama orang tuanya gitu. Nah, baik, di sini juga ada pertanyaan dari sisi psikologis, usia berapa yang tepat untuk anak usia dini masuki pendidikan formal atau masuk dalam suatu lembaga. Sebenarnya kalau dari sisi
usia dan bisa masuk ke usia dini itu sekitar usia yang saya lihat yang memang rata-rata cukup matang itu di usia 4 tahun ya. 4 tahun, apalagi 5 tahun itu sudah lebih matang lagi. Nah, kalau usia 3 tahun masih sosok lah, masih ada yang bisa, ada yang belum gitu ya. Yang 3 tahun ini. Jadi sekitar 4 tahun itu paling aman sebenarnya. Tapi yang 3 tahun tadi asal kita sabar, persuasif, orang tuanya juga mempercayai guru-guru untuk melepas anaknya. Biasanya orang tuanya juga perlu kita perkuat nih, ya kita kuatkan motivasinya. Kadang-kadang dia juga wait and see gitu. Kalau dilihat, wah ini kelasnya masih belum kondusif, gurunya cuma satu, biasanya mereka juga nggak tenang orang tuanya. Nah kalau orang tua nggak tenang, biasanya anaknya juga jadi nggak tenang, gitu ya. Jadi berpengaruh juga. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi ini terkait dengan apa sebenarnya? Sebenarnya terkait dengan kemandirian. Tadi perpisahan dengan orang tua. Ini kan soalnya perpisahan ini adalah sesuatu yang berat buat anak kecil, karena di sini kan tetap orang tuanya terus, apalagi kalau orang tuanya tuh ada terus di rumah gitu ya. Sekarang harus dia lihat nggak ada, wah itu dia bisa panik ya, gitu ya. Seperti itu. Ya baik ya. Ya sekarang lanjut dengan sudah ya sementara ini ya. Jadi tadi intinya kalau manajemen kelas itu sebenarnya fokusnya itu nanti endingnya, outputnya adalah bagaimana siswa ini, para santri kita ini bisa belajar kemudian dengan happy, tapi juga tenang dan juga seluruh pembelajaran itu bisa masuk dengan efektif. Seperti apa tuh, gitu ya? Karena bisa aja loh tenang tapi nggak masuk dia bengong kan bisa juga. Jadi kita pengennya sih efektif ya. Yang kita ajarkan itu dia paham, jadi bisa dia reproduksi kembali, bisa dia ulang kembali. Gitu. Itu ya, Ustaz sekalian. Baik, selanjutnya, ada yang mau bertanya nih. Silakan yang bertanya. Dari 91832098250, siapa ini? Sudah di chat Ibu yang tadi dibacakan yang tentang psikologi. Oh sudah ya? Oh baik. Tapi ada pertanyaan, masih bisa. Pertanyaan ya, selanjutnya boleh. Nah, kalau enggak kita ke bagian berikutnya nih, ke bahasa kasih, bahasa cinta. Boleh dilanjut insya Allah. Ya baik, alhamdulillah. Sekarang ke bahasa kasih atau bahasa cinta ya buat anak kita. Sebenarnya juga bisa buat orang-orang terkasih tersayang di sekitar kita juga ya, tidak harus pada anak saja ya, bisa juga pada pasangan ya. Ya jadi untuk sekalian ada beberapa cara kita mengungkapkan kasih dan juga kita sendiri pun juga punya kebutuhan akan bahasa tertentu gitu ya. Jadi ini bisa dari kita kepada orang lain atau dari orang lain butuhkan apa gitu bisa ya. Jadi bisa saling sebenarnya. Katakanlah kita membahas satu orang dulu ya secara umum ya. Satu orang secara umum kebutuhannya bahwa dia merasa diperhatikan itu melalui apa sih? Atau gini, dia merasa butuh untuk diperhatikan dengan cara apa? Nah, gitu, kira-kira ya. Oke, ada 5 ya, ada 5 hal yang bisa menunjukkan rasa cinta, rasa sayang seseorang pada orang lain, atau kita butuh diperhatikan dengan cara tertentu apa, gitu ya. Ya, pertama ada yang dengan apa? Dengan yang paling primitif dulu ya. Primitif itu sangat original gitu ya. Yaitu apa? Sentuhan ya. Kenapa sih bilang original? Karena pada anak bayi ya, pada bayi itu dari sentuhan dulu ya kan. Coba deh bayi kalau nangis langsung dipegang ibunya kan diam. Ya kan? Dari sentuhan, ya belayan itu adalah bentuk ungkapan rasa kasih, rasa sayang, ya kan? Atau kalau kita lagi kesel-kesel, terus pasangan kita, suami kita kemudian mengusap kepala kita, sabar ya Bun, atau misalnya dia panggil kita dengan bahasa kesayangan, apalah adik atau neng atau apa, terus diusap punggungnya misalnya gitu, kita langsung tenang gitu kan, ada perasaan itu. Atau kita mungkin anak kita jatuh, terus dia nangis, kita usap-usap bagian yang sakit, misalnya kepalanya. Oh iya, dulu kasihan anak bunda jatuh ya, sabar ya, insya Allah nanti cepat sembuh. Nanti diusap dulu, itu juga
ada perasaan bahwa aku diperhatikan, aku disayang gitu ya. Satu ya, sentuhan ya. Oke, kemudian kedua apa? Kedua, kita merasa bahwa kita diperhatikan atau kita senang dengan hal itu. Yaitu adalah pujian ya. Itu. Ada orang yang kalau dipuji itu aduh senangnya luar biasa gitu. Itu kayaknya bentuk rasa sayang yang menurut dia orang lain itu menyayangi dia karena dia dipuji gitu. Ya, jadi itu juga bahasa kasih juga, bahasa cinta juga, ya, pujian ya. Wah hebat kamu gitu, kamu luar biasa ya, masya Allah ya, sudah mengerjakan dengan baik gitu ya. Hal ini kalau kita bicara dengan dengan tim kita. Kalau anak-anak, wah anak ustazah luar biasa nih, masya Allah sudah jadi tugasnya ya. Terima kasih ya, kasih jempol ya kan. Jadi dengan pujian. Nah kemudian pujian juga bukan berarti harus sesuatu yang luar biasa dulu ya. Bisa juga misalnya hari ini Ananda itu cerah ceria dengan baju warna merahnya gitu misalnya. Kita pengen supaya dia senang, kita puji gitu. Wah, Humairah hari ini keren sekali, masya Allah, cantiknya dengan baju warna merahnya gitu. Saya pengen beliin sayang bajunya, beli mana? Oh itu seneng banget tadi sambil goyang-goyang, sambil pegang bajunya. Aku dibeliin Umi, aku dibeliin Abi di toko ini. Masih lamun cerita banyak ya. Seperti itu ya. Nah itu yang kedua ya, ada dua ya. Pertama tadi apa? Sentuhan fisik. Kemudian kedua tadi adalah pujian ya. Ketiga apa? Ketiga dengan pertolongan ya. Ada orang-orang tertentu itu kalau ditolong itu, itu kayaknya rasanya udah disayang banget gitu loh. Ada ya seperti itu ya. Atau padahal nih dari kemarin udah dikasih pujian tapi nggak ditolong-tolong nih pas aku sulit nih. Jadi dia merasa nggak disayang juga. Gitu. Kenapa? Padahal kata-kata nih bu guru lah pada Anandanya. Gitu ya. Padahal bu gurunya sih sudah berusaha nih untuk kasih bahasa cinta yang satu lagi, yang pujian. Tapi anak itu bahasa cintanya bukan itu. Dia sukanya ditolong, misalnya. Ya, ada beberapa anak memang yang seperti itu. Atau nggak jauh-jauh lah kita lah ya. Kita deh, misalnya kita nih emak-emak yang udah nikah. Kita senang sekali kan kalau sekali-sekali suami kita bantuin, ya kan? Ini kita udah disayang banget tuh, gitu, gitu ya. Padahal suaminya udah kasih uang terus loh selama ini, udah ngasih sesuatu terus gitu ya. Kita itu yang kita butuhkan, kita pengen tolong gitu ya kan. Ada emak-emak yang kayak gitu. Jadi itu juga bahasa cinta ya, bahasa kasih juga ya. Jadi jangan gara-gara kita mau bikin anak mandiri, kita nggak pernah membantunya gitu, sama sekali ya nggak boleh juga. Gitu. Kalau emang itu bahasa kasihnya dia gimana, bahasa cintanya dia. Jadi kita memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya itu paling efektif ya. Oke, udah 3 ya. Udah 3. Apalagi quality time. Quality time itu waktu spesial gitu ya. Ada yang anak gini selalu pengennya itu khusus ya. Bu, ibu sini, ustazah sini. Dia pengen dia terus yang diperhatikan. Ada juga yang begitu ya. Ya tentu kalau kayak gini kita harus pintar lagi bermain manajemen kelas. Apakah benar hanya satu anak terus yang diperhatikan atau tidak? Ini bagian dari manajemen kelas juga. Tapi juga bisa kita memasukkan ke bahasa kasih juga tinjauannya gitu ya. Nah ketika ada anak yang memang seperti itu terus, ustazah sini, dia pengen confirm terus kerjaannya udah bener apa belum ya. Itu bisa jadi macam-macam ya, analisa kita bisa jadi dia memang perlu bantuan ya, mungkin bisa jadi dia pengen bahwa kok aku nggak pernah ditengok sih, yang ditengok yang sana terus misalnya, dia pengen mendapat perhatian dari saudaranya, atau bisa juga memang dia tidak percaya diri untuk menyelesaikan tugas karena selama ini disalah-salahin orang tua terus, sehingga dia pasti harus mengkonfirm setiap jawabannya. Ini setiap analisa beda treatment ya. Jadi kalau ada suatu perilaku tuh coba kita merespon, kemudian kita analisa ini kenapa gitu ya. Misalnya selalu setiap kali dia bikin tugas, dia selalu minta konfirmasi. Bisa jadi ini bukan lagi soal bahasa cinta nih, tapi soal
soal rasa percaya diri nih, gitu kan. Jadi coba hati-hati melihatnya ya. Sangat tipis sekali bedanya tuh kalau perilaku itu memang sangat halus itu, fine ya, halus sekali. Kita harus tajam analisanya. Nah tadi kalau itu adalah bahasa kasih atau bahasa cinta yang dia harapkan, maka memang dia sangat mengharapkan bantuan kita. Terus dari mana taunya? Dari mana taunya gitu ya? Biasanya kalau ini sudah diperhatikan itu girangnya luar biasa gitu ya. Maaf, bukan diperhatikan, ditolong ya, ditolong. Jadi sudah ditolong itu girangnya luar biasa gitu ya. Sampai dia happy, sampai dia bilang makasih dan sebagainya gitu. Ya, jadi ternyata pertolongan itu juga bagian dari bahasa kasih, bahasa cinta gitu. Ya. Sudah berapa tadi ya? Sudah berapa tadi? Coba ulang. Siapa yang bisa ulang? Tadi udah berapa? Udah sentuhan, terus pujian. Oke, terus Waktu spesial ya. Iya, satu pujian. baru 4. Baru 4, sentuhan, pujian, kemudian pertolongan, kemudian terus waktu spesial. Apa ya? Waktu ya, quality time ya, waktunya ya. Waktu khusus ya. Iya, waktu khusus. Waktu khusus. Oke, waktu khusus. Dia nggak mau gabung dengan yang lain-lain. Pokoknya aku pengennya spesial. Nah, ini juga kita bisa berlakukan dengan pasangan. Ada pasangan yang nggak suka kalau gabung-gabung rame-rame. Misalnya kecuali ini tentunya untuk yang sudah berumah tangga ya. Kalau yang belum, ting-tong. Ya, kemudian bisa ya pokoknya di inilah kita coba identifikasi dulu ya dia. Kemudian kalau anak dia biasanya hanya ingin dia yang diperhatikan pada satu saat gitu ya. Seperti itu sih quality time itu intinya. Hanya ingin dia yang diperhatikan, dibahas, dipikirkan dalam satu saat. Nggak mau dibagi dua gitu lah perhatian kita. Dia nggak mau kita sambil handphonean, sambil memperhatikan anak lain, sambil perhatikan orang lain gitu. Itu yang disebut dia pengen waktunya spesial banget buat dia ya buat seseorang, quality time. Tadi pertolongan juga ya. Kemudian apalagi setelah itu? Oke. Yang lainnya adalah hadiah ya. Nah, jadi hadiah ini juga bentuk bahasa cinta atau bahasa kasih seseorang ya. Gitu. Ada yang suka banget dikasih hadiah walaupun apa gitu sedikit ya. Makanya kita juga boleh loh pakai pendekatan itu walaupun nggak harus mahal, bisa aja cuma stiker, bisa aja cuma stempel gitu ya. Kejutan-kejutan sederhana gitu ya, hadiah sederhana itu buat orang yang bahasa kasihnya itu efektif gitu. Jadi mungkin dia nggak perlu pujian, dia nggak perlu pertolongan, dia nggak perlu apa yang lain gitu ya, quality time lah atau tadi sebuah fisik, tapi setiap dikasih hadiah dia pokoknya bangga banget, dia merasa dia sudah disayangi sama bu gurunya, sama ustazahnya gitu, atau misalnya sama orang tuanya gitu. Nah, seperti ini nih apa namanya ustazah sekalian. Jadi sebenarnya kita ya inilah ada PR jadinya ya. Kita ada PR untuk mengidentifikasi anak-anak kita seperti apa nih. Apa sih bahasa kasihnya, bahasa cintanya apa. Sehingga kita bisa memberikan yang tepat gitu kan. Misalnya kita pikir dia senang dipuji, puji terus. Padahal dia pengennya dibelai sekali-sekali itu pengen diginiin kepalanya atau bahunya gitu ya. Ini yang kita perlu apa namanya perlu pahami ya. Ya tentu tetap ya masalah apa sih namanya jenis kelamin terutama kalau ada ustadz ya, ada ustadz kemudian itu kita ketika anaknya sudah mulai apalagi pra akil balik itu tidak boleh lagi ada sentuhan sebenarnya ya kan, ustadz kepada santriwati ya, pada siswinya gitu. Tapi kalau masih lebih kecil gitu ya dan itu sebatas kepala, sebatas bahu itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Apalagi dari ustazah ya, dari ustazah kan biasanya lebih ya dari ibu kepada anak lah ya, lebih apa ya, lebih tulus, lebih bisa juga apa namanya memberikan motivasi anak-anak ya walaupun dia mungkin sudah agak besar dan sebagainya gitu. Itu ya kira-kira ya. Jadi setelah kita kenalilah anak-anak kita, tadi mulai dari karakteristiknya, latar belakangnya, bahkan tadi bahasa kasihnya, bahasa cintanya gitu ya, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang pas. Pada saat kapan digunakan bahasa-bahasa ini ya pada saat dibutuhkan, anytime
di mana kita membutuhkan apakah itu untuk meningkatkan motivasi, apakah itu untuk memberikan penghargaan, ya, atau dalam rangka membuat dia menjadi lebih senang ketika dia bersedih gitu. Misalnya kita udah tahu nih dia lagi murung terus, kita nggak tahu kenapa ya, mungkin di rumahnya ada masalah atau apa. Gimana caranya ya supaya dia senang lagi? Coba kita ingat-ingat deh, dia paling senang waktu kita perlakukan seperti apa, atau kita kasih bahasa kasih yang mana. Itu bisa kita berikan pada saat dia bersedih. Nah, pasti dia senang sekali ya. Misalnya dia sentuhan, sudah kita peluk dia, kita rangkul sambil kita ngobrol, sambil kita usap-usap bahunya kayak pak punggungnya. Udah ya, sabar ya ibu, ustazah paham kamu lagi sedih sekali sekarang, tapi pasti insya Allah kamu lama-lama bisa selesai masalahnya. Saat kita bicara-bicara terus saling sharing, kalau kamu mau sharing dengan ustazah, nanti kita coba cari permasalahan bersama, jalan keluar dari permasalahannya secara bersama. Misalnya sambil disentuh fisiknya. Nah, itu akan jadi sentuhan yang terapeutik ya istilahnya. Sentuhan yang menyembuhkan gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, tapi memang harus efektif sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya ini apa itu harus dicari ya. Sambil jalan sih biasanya ya, kalau tadi di pekan ceria ya udah mulai bisa juga ketemu, walaupun belum belum tentu semuanya ketemu ya. Kadang-kadang itu kan perlu eksperimen juga, kita kasih ini gimana reaksinya, kasih itu gimana. Ya, kecuali orang-orang yang ada di sekitar kita serumah ya, suami kita, pasangan kita, istri kita, atau mungkin anak-anak, itu kita bisa sebenarnya kita bisa rewind selama ini mereka seperti apa, terus kita baru bisa underline, oh yang ini sukanya ini, yang ini sukanya ini gitu ya. Gitu. Saya punya anak bungsu ya, Majid, itu ternyata bahasa kasihnya itu adalah quality time ya. Dia selalu kalau misalnya yang cerita sesuatu itu pasti pengennya cuma berdua dengan saya. Jadi unik sekali gitu ya, anak kecil kok pengennya quality time, ya unik, tapi memang begitulah adanya. Kemudian mau cerita, bunda sini sini bunda, diajak ke kamar dia, terus baru cerita panjang lebar. Jadi pengennya cuma saya dan dia yang cerita misalnya gitu. Cerita panjang lebar itu bisa bisa kita ketawa bareng dan segala macam, keluar udah selesai, udah makasih ya bu, yang dipeluk udah selesai gitu kan misalnya. Itu udah menyenangkan sekali buat dia kayak gitu. Jadi ini yang memang tantangan ya, challenge ya buat kita semua ya, karena kan apalagi kalau guru-guru, ustazah muridnya banyak gitu kan, yang perlu dikenal satu persatu banyak sekali gitu. Jadi ini memang tantangan, itulah kenapa ada rasio guru dan siswa ya, guru murid itu juga bagian dari manajemen kelas sebenarnya, supaya tadi kita masih memungkinkan cukup waktu untuk memberikan apa yang anak butuhkan, termasuk juga penegasan dari disiplin aturan supaya efektif seperti apa gitu. Kalau tidak kita akan general pendekatannya. Kalau general nggak bisa efektif ya, kita mana tahu lagi per individu itu seperti apa perkembangannya, karakteristiknya, latar belakang, apalagi tadi bahasa kasihnya itu perlu spesial ya. Seperti itu dari saya, Ustazah. Mungkin silakan kalau mau ditanya jawab lagi sambil menunggu asar. Ini ada yang bertanya di kolom chat ini. Bagaimana saya bacakan? Apa moderator membacakan? Pertanyaan di kolom chat? Iya, silakan. Dari kolom chat, Ya. punishment atau hukuman apa yang tepat diterapkan pada anak usia dini? Jadi ketika berlakunya riba dan punishment. Dan dari Ustadz juga masih tentang hukuman pada anak, itu yang untuk usia dini. Kalau misalkan untuk TPA, kira-kira ketika menegur santri, itu ketika santri berbuat salah, apakah harus di depan temannya, atau supaya jadi pelajaran gitu buat yang lain, atau idealnya itu sendiri gitu, dan berapa lama tukeran itu gitu? Iya, baik. Pertama, apakah punishment atau hukuman apa yang tepat diterapkan pada anak usia dini ya? Iya. Jadi anak usia dini ini sebenarnya setinggi-tingginya ya, itu adalah time out. Apa tuh time out? Time out adalah memisahkan anak ya dari lingkungan belajarnya sejenak. Sejenak. Berapa lama? Sebanyak usianya kali 1 menit. Usianya misalnya 5 tahun, berarti 5 kali 1 menit, berarti berapa? 5 menit, ya kan? Jadi nggak 1 jam pelajaran, enggak. Apalagi seharian, enggak deh. Ya.
Itu ya, jadi itu time out. Jadi dia dipisahkan dari lingkungan belajarnya. Yang misalnya gini, misalnya kita lagi circle time di sini nih, lagi bersama-sama di sini. Ada anak yang misalnya ribut terus ya, udah diingatkan sekali, 2 kali, terbaru apa namanya, ibu gurunya biasanya kan kasih warning ya. Atau dari awal lebih bagus lagi. Siapa yang ribut nanti apa namanya, kalau diingatkan tidak mau, nanti ustazah kasih time out ya misalnya. Atau mau dikasih pada saat yang kedua juga boleh sih warning, tapi jangan langsung ujuk-ujuk tanpa adanya warning ya. Misalnya sekali lagi dilakukan ini ribut lagi, maaf ya, ustazah akan time out bagi anak-anak yang masih ribut misalnya gitu. Nah, time out ini jadi dia dipisahkan ke lingkungan yang di luar ini, kelompok ini. Agak jauh, misalnya 2 meter dari sini, semeter dari sini, tapi dia nggak bisa ikut pelajaran jadinya. Dia cuma bisa di situ di pojokan. Dan di situ nggak ada mainan, tapi juga jangan ada kecoa. Pastikan di situ aman, nggak ada kecoa, nggak ada pisau, ya nggak ada colokan listrik, ya aman. Tapi tidak ada mainan, jadi bete juga di situ. Emang betul, emang sengaja dibuat bete. Dan juga teman-temannya nggak boleh ke situ, nggak boleh ntar malah nemenin, malah ngobrol, malah seneng dalam time out ya. Time out itu sebenarnya membuat dia jerah sebenarnya. Gitu. Jadi itulah sebenarnya hukuman untuk anak usia dini ya seperti itu paling, time out itulah. Cuma memang di mana tempat time out yang tepat ini ya, nggak boleh di ruang gelap, nggak boleh di ruang yang tadi yang menakutkan, itu nggak boleh. Di ruang ada binatang yang bikin dia trauma nggak boleh. Kemudian apa namanya tadi, benda tajam yang aman. Ada benda tajam, tidak ada apa namanya colokan listrik gitu ya. Dan masih terpantau gitu ya. Jangan time out-nya di taman, tapi di taman nggak ada yang jaga. Nah, lu kalau ada yang culik gimana gitu. Jadi time out masih harus dalam pantauan si guru yang bersangkutan. Gitu. Ya, jadi masih tetap di area kelas sebenarnya, tapi agak di pojokan. Dan pojokannya tadi tidak ada apapun di situ, tidak ada buku, ya bahkan tidak ada buku. Ada buku nanti kalau ada yang suka buku, suka baca buku, time out malah sesuatu reward jadinya, ya kan? Jadi kan time out itu harus sesuatu, sebenarnya time out ini bentuk hukuman sebenarnya, tapi yang ringan ya buat anak-anak usia dini. Itu paling yang boleh ya untuk anak usia dini semaksimal mungkin ya, disamping tadi peringatan, diingatkan, ditegur. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya tadi, apa namanya, kalau diingatkan itu bagusnya di mana sih gitu, di depan kelas atau di individual? Pertama boleh, nggak apa-apa di depan kelas, karena kan biar semua tahu kan bahwa ini memang tidak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua masih boleh juga di depan kelas gitu. Tapi untuk yang ketiga sebaiknya memang sudah dengan action dan dengan individual, secara individual. Kenapa? Karena tadi biasanya yang ketiga ini sudah derajatnya lebih tinggi daripada pertama dan kedua. Karena ini kan ada eskalasi ya. Pertama general tuh biasanya apa misalnya anak-anak apa ayo peraturan kemarin apa kalau di kelas misalnya gitu kan, tunjukkan peraturan itu misalnya. Oke. Ya terima kasih sudah diam. Ribut lagi? Masih ribut ya? Ayo siapa yang ribut? Kita bisa sebut namanya si A, si B, si C. Ayo duduk tenang ya, kembali tenang ya. Kan kita masih belajar. Ayo anak soleh gimana duduknya? Anak soleha gimana duduknya? Misalnya. Oke udah ya, baru kita kemudian kasih ya hebat jempol yang sudah bisa duduk tenang. Gitu. Jempol apresiasi bagian duduk tenang. Yang ketiga lagi, ini biasanya sudah lebih skewed, lebih dikit lagi anaknya. Atau bahkan cuma tinggal 1 anak. Nah ini apa namanya, kita jangan dari depan lagi, tapi kita bisa mendekat. Misalnya namanya gufron. Ayo gufron. Tadi ustazah sudah menyampaikan peringatan 1 dan kedua, gufron masih juga ngobrol-ngobrol. Bahkan ya ibu apa ustazah dan teman-teman terganggu gitu ya. Kayak sekarang gufron silakan time out. Di situ silakan tenangkan diri sambil istighfar berapa tadi? Misalnya umurnya 5 menit. 5 menit kita kasih juga. Kita hitung jam kita nih kasih timer gitu ya. Nanti kalau sudah Gufron sudah menyadari tadi kenapa ibu kasih time out ke ibu guru lagi, minta maaf dan duduk kembali. Seperti itu. Ya, jadi sebaiknya seperti itu. Gitu. Karena tadi kalau misalnya di depan umum terus bisa nggak efektif satu, dan juga kita mengantisipasi ada anak yang sangat sensitif ya self esteemnya ya, harga dirinya ya. Ketika namanya disebut hanya seorang diri, gufron gitu misalnya.
wah dia bisa sangat malu ya, atau mungkin dia tambah nakal jadinya dan sebagainya, atau bahkan tidak efektif, dia tetap aja ribut. Jadi yang untuk ketiga sebaiknya didekati anaknya melakukan sesuatu, kemudian diarahkan kepada atau diantarkan bahkan ke tempat yang time out itu, seperti itu. Time out itu ngapain ya? Mau duduk apa berdiri gitu. Kalau untuk anak PAUD duduk aja deh gitu ya. Ada bangku aja di situ atau mungkin dia duduk di karpet begitu ya. Kalau anak yang SD sih masih bisa berdiri kan, soalnya cuma sebentar ya. SD udah 27 tahun, suruh berdiri aja di pojok sambil dia lihat dinding. Berarti berapa cuma 7 menit kan gitu. Kalau 12 berarti 12 menit, masih bisa, masih kuat juga anak SD, nggak apa-apa. Tapi kalau anak TK duduk saja. Jadi ini kelihatan ya bahwa hukuman itu sendiri pun konsekuensi sebenarnya. Kalau hukuman soalnya kesannya itu akan apa ya, kayak membalas gitu ya kesannya. Kalau ini kalau konsekuensi itu sebenarnya sama berupa hukuman tadi itu juga. Jadi time out itu sebenarnya konsekuensi dari dia ribut gitu kan. Ini lebih kepada adanya timbal apa ya, satu konsekuensi, satu tanggung jawab. Jadi kalau memang dia melakukan ini maka itu akibatnya. Jadi dia belajar untuk konsekuen di situ. Gitu ya. Tapi kalau hukuman kan kesannya kita main balas-balasan gitu, sekuat yang dia lakukan sekuat itu pula kita ini gitu ya. Kita sampai puas sih. Seolah tuh kita harus puas itu. Kalau enggak, kita tidak harus puas dengan hukum, enggak. Itu cuma bagian sarana dari edukasi. Gitu. Seperti itu ya. Bahkan nggak boleh loh kita menghukum dengan menulis berkali-kali. Kan ada dulu zaman dulu ya. Misalnya datang supaya tidak telat, nulis berlembar-lembar, saya tidak telat, gitu ya, misalnya gitu. Akhirnya apa? Anaknya jadi trauma menulis, gitu ada kan? Jadi hati-hati membuat konsekuensi, jangan sampai membuat anak trauma terhadap sesuatu. Jadi usahakan tetap edukatif gitu. Misalnya tadi time out. Oke, kalau anak SD apalagi? Misalnya nyiram tanaman gitu ya. Apalagi misalnya, oke mungkin nih udah lebih lagi nih. Oke mungkin bisalah keliling apa misalnya. Keliling kalau ada lapangan kecil dekat. Kalau dekat masjid kita nggak ada ya itu. Mungkin kelilingin pos satpam kali ya. Berlari keliling pos satpam 3 kali misalnya. Kali itu juga bisa. Jadi itu olahraga kan, sport ya. Tapi jangan sampai pingsan ya. Itu pernah kan ada hukuman sampai pingsan lah, sampai meninggal. Ada ya kalau di level-level SMA atau di PDN gitu ada hukuman-hukuman yang sampai nggak kuat gitu orangnya. Jangan, kita tidak ke situ lari. Kita lebih kepada ingin membuat dia jera sebenarnya. Itu sih. Itu ya. Sudah mau asar ya. Terima kasih diingatkan. Semoga kita punya waktu lagi untuk apa namanya saling belajar ya, semoga bermanfaat insya Allah ya saja semua, dan semoga siap menghadapi tahun ajaran baru. Ini masih apa namanya berwaspada ya karena pandemi masih tinggi dan sekarang sasarannya kan ke anak-anak ya, ke pemuda dan anak-anak, jadi perlu hati-hati betul kalau memang mau offline. Tapi kalau online pun menurut saya nggak apa-apa juga, cuman tahu agak repot ya. Usia dini online agak kurang efektif ya kelihatannya ya. Mungkin ke orang tuanya lebih kayak gitu. Ya baik, itu dari saya. Terima kasih. Insya Allah yang benar dari saya, dari Allah. Kalau yang salah tentu dari saya sebagai manusia. Maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakillah khairan Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan lain kesempatan bisa sharing kami. Amin, amin, amin. Sama-sama ya. Semoga semua sehat walafiat juga. Umu Ajwa dan tim nih. Ustazah Mustafa, Abu Satir, Ustazah Erika dan yang lainnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita saling belajar. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya. Ya, mari.